Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk panduan reviewer, jadi bagi Bapak Ibu yang mereview di jurnalnya Pustaka Galeri Mandiri, itu ada 4 jurnal, ada pustaka data, pustaka kata. Misalkan kita lihat di sini jurnal Pustaka Galeri Mandiri, yaitu ada 4, ada pustaka mitra, ini jurnal ini multidisiplin ilmu. Jurnal Pustaka Mitra itu adalah jurnal untuk pengabdian terhadap masyarakat. Kemudian ada jurnal Pustaka Data, ini berisi pusat akses kajian database analisa teknologi dan arsitektur komputer. Kemudian ada jurnal Pustaka Aktiva, ini kajian akuntansi, manajemen investasi dan valuta. Dan ini ada Pustaka Kata, pusat akses kajian kependidikan bahasa Indonesia dan tata kelola sastra. Dan insya Allah nanti bakalan berlanjut juga untuk jurnal-jurnal yang lain asalkan ada pengelolanya. Nah, Bapak Ibu reviewer ditempatkan di bagian reviewer yang mana? Misalkan contoh Bapak Ibu mereview di Pustaka Data. Jadi Bapak Ibu masuk ke jurnal Pustaka Datanya. Nah, Bapak Ibu harus membuat akun terlebih dahulu. Ya, artinya Bapak Ibu harus mendaftar terlebih dahulu. Dan ini karena belum diedit, masih hasil setelah instalasi, jadi masih standar sekali. Nanti ada beberapa bagian yang di sini mungkin bakalan ditambahkan di dalam tampilannya. Nah, yang penting Bapak Ibu pertama itu adalah harus daftar dulu. Misal namanya adalah Ayu, kemudian nama belakangnya Mahesa. Nah, jadi Bapak Ibu reviewer juga bagi yang memiliki namanya cuma satu kata, ini tidak jadi soal lagi sekarang untuk OJS-nya, karena yang wajib itu hanya nama depan dan nama belakang ini tidak wajib. Kemudian afiliasi itu wajib, misalkan Bapak Ibu reviewer dari mana, misalkan reviewernya dari Pustaka Galeri Mandiri contohnya. Nah, ini diisi dengan nama kampus Bapak Ibu. Kemudian negaranya Indonesia. Kemudian untuk login, nah email Bapak Ibu login ini adalah email yang aktif, dan ini email yang terindeks di artikel yang pernah Bapak Ibu pakai. Ya, jadi usahakan emailnya jangan diganti-ganti. Ya, jadi karena bagian editor dan reviewer itu juga bisa dilakukan proses rekam jejak. Jadi Bapak Ibu pernah menjadi editor mana saja, menjadi reviewer mana saja, nanti itu juga bisa direkam jejak. Ya, jadi Bapak Ibu untuk email itu usahakan email yang aktif dan yang artikelnya Bapak Ibu terindeks dengan email ini. Ya, karena sebagai reviewer itu juga ada rekam jejaknya nanti yang bisa dibuatkan. Ya, jadi emailnya misalkan saya contoh saja. Nama penggunanya di sini adalah Ayu. Kemudian kata sandinya Nah, kemudian Bapak Ibu checklist ini 3 ini. Yang pertama itu datanya setuju, disimpan. Kemudian ingin bila ada terbitan baru ini bakalan masuk ke email. Dan nanti kalau seandainya Bapak Ibu tidak masuk ke email, cek di bagian folder spam. Karena dari sistem yang baru biasanya email akan menganggap itu adalah spam. Jadi ketika Bapak Ibu verifikasi nantinya di email, nanti baru dia masuk ke kotak masuk. Nah, ini juga di checklist ya, saya ingin dihubungi permintaan mereview naskah pada jurnal ini karena Bapak Ibu sudah bertugas menjadi reviewer di jurnal salah satu jurnal di Pustaka Galeri Mandiri ini. Nah, ini boleh diisi bidang minat Bapak Ibu, misalkan big data misalkan. Ya, kemudian misalkan artificial intelligence. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu sudah bikin artikel, sudah pernah bikin akun sebelumnya, dan itu hanya sebagai penulis, dan ini tidak di checklist, itu bisa nanti konfirmasi ke bagian editorial ataupun bagian save and editornya. Itu bisa minta tolong ditambahkan sebagai reviewer. Nah, biasanya ada juga reviewer itu yang akunnya sudah dibuatkan terlebih dahulu, Bapak Ibu dikasih user sama
password yang nantinya bakalan juga bisa Bapak Ibu rubah. Nah, tapi intinya ketika Bapak Ibu mau menjadi reviewer di sebuah jurnal, ini Bapak Ibu isi, kemudian Bapak Ibu daftar. Nah, jadi secara otomatis Bapak Ibu sudah menjadi penulis sekaligus bisa menjadi reviewer. Nah, jadi di sini ada lihat naskah masuk. Kalau seandainya Bapak Ibu ditugaskan untuk mereview sebuah artikel. Ya, tapi biasanya kalau di Pustaka Galeri Mandiri itu Bapak Ibu akan dikontak terlebih dahulu bahwasanya ada artikel yang masuk. Jadi di sini belum ada penugasan. Nah, selain itu Bapak Ibu reviewer itu juga diizinkan untuk mengirimkan naskah di dalam jurnal yang Bapak Ibu review. Ya, karena nanti di sini akan artikel Bapak Ibu reviewer yang disubmit itu akan diberikan ke reviewer yang lain. Ya, jadi karena model review di Pustaka Galeri Mandiri itu adalah double blind, ya artinya Bapak Ibu tidak tahu siapa reviewernya, dan reviewer juga tidak tahu siapa autornya. Ya, jadi Bapak Ibu juga walaupun sebagai reviewer itu boleh mengirimkan naskah di jurnal ini, ya karena akan direview lagi oleh reviewer yang lain. Nah, cara mengirimkan naskahnya sama saja ketika Bapak Ibu sebagai author. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu tinggal menunggu penugasan yang ditugaskan oleh dari Dewan Editor. Nah, untuk reviewer, jadi kalau seandainya sudah ada dapat kontak dari bagian editor ataupun dari save and editornya ataupun general manajernya, Bapak Ibu masuk lagi ke akunnya dan kemudian cek dalam tugas ini sudah ada atau belum. Ya, jadi kalau kita cek di naskah masuk itu sudah ada antrianku, kemudian ada penugasan review. Nah, jadi artinya Bapak Ibu sudah ditugaskan untuk mereview sebuah artikel jurnal. Nah, di sini ada batas waktu menanggapi, jadi ditanggapi ini, dan batas waktu mereview. Biasanya ini harinya beda ya, tapi biasanya kalau sudah dibuka itu Bapak Ibu sudah punya kesempatan dalam proses mereview. Jadi di sini misalkan tanggal 4 tanggal 5, sekarang sudah tanggal 4, ada 1 hari lagi bagi Bapak Ibu untuk proses mereviewnya. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal diklik judul artikelnya, kemudian ini judulnya ya, ini abstraknya. Jadi untuk artikelnya bisa Bapak Ibu unduh di sini filenya, jadi diklik saja. Nah, ini contoh file naskah dari author. Nah, ini contoh yang sudah dikirimkan ke Bapak Ibu dari ataupun oleh dewan editornya. Nah, yang Bapak Ibu lakukan di sini adalah kalau di sini Bapak Ibu lihat ini masih ada namanya, harusnya ini sudah hilang di editor. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bakalan menemukan contohnya seperti ini ya, tanpa nama, karena akan dihapus dahulu oleh editor. Karena konsep kita itu adalah double blind review. Jadi author dan reviewer itu tidak saling mengetahui ya, untuk menjaga originalitas dari naskahnya ataupun untuk menilai objektivitas dari penilaian Bapak Ibu. Nah, misalkan di sini sudah Bapak Ibu cek proses mereviewnya dan diberikan komen yang bagian mana yang harus diperbaiki. Nah, kebetulan ini tidak sesuai template. Biasanya dari editor itu mau dicek kontennya dulu sama reviewer. Ada editornya yang mau memberikan dulu pada reviewer, cek kontennya, nanti sekalian langsung perbaikan oleh author. Ada juga editor yang langsung balikin ke author dulu untuk menyesuaikan secara template. Jadi kalau seperti ini dia belum secara sesuai template, jadi nanti editornya bakalan memberikan informasi kepada author bahwasanya ini juga tidak sesuai template, tapi dia pengen lihat dulu apakah konten ini sesuai tidak dengan kriteria oleh reviewer. Nah, bagian reviewer itu yang bagian mengomen itu ada di bagian ya, di sini ada bagian insert.
ada bagian komen. Dan misalkan Bapak Ibu mau mengganti ini atau mau diblok saja judulnya, misalkan judulnya menurut Bapak Ibu harus ada yang diperbaiki, jadi klik komen dan di sini proses Bapak Ibu mengomentari dari naskah yang masuk. Misalkan contohnya judul sebaiknya harus seperti bla 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 misalkan. Dan kemudian Bapak Ibu cek lagi, misalkan contohnya abstrak belum menggambarkan bla 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 bla. Nah begitu seterusnya. Nah Bapak Ibu reviewer itu tidak perlu ngecek apakah ini sesuai dengan template atau tidak, itu abaikan saja ya, karena nanti template itu urusan editor dengan author. Walaupun nanti yang dikirim ke Bapak Ibu tidak sesuai dengan templatenya, Bapak Ibu komen kontennya saja. Kemudian misalkan yang lain apa itu yang Bapak Ibu komen, misalkan contoh di sini metode penelitiannya, metode yang digunakan kurang cocok, misalkan sebaiknya bla 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 bla. Nah ini Bapak Ibu simpan, save as misalkan, kemudian saya simpannya di jurnal, namanya itu adalah edit review. Nah setelah Bapak Ibu simpan, Bapak Ibu langsung menanggapi yang ada di sistem. Nah jadi di sini setelah Bapak Ibu ini harus dicentang dulu untuk menanggapinya. Saya setuju, kemudian terima review, lanjut ke tahap 2. Nah di sini ada bagian pedoman, karena ini baru masih kosong, nanti bakalan ada juga form di sini yang Bapak Ibu checklist. Apakah misalkan contoh pertanyaannya, apakah jurnal ini layak diterbitkan, apakah ya, dan lain sebagainya, itu bakalan ada di bagian pedoman ini. Nah, jadi karena ini dia masih kosong ya, belum ada pedoman apapun, jadi bisa langsung lanjut ke tahap 3. Nah di sini ada bagian komentar. Nah misalkan ada untuk penulis dan penyunting, hanya untuk penyunting. Jadi kalau Bapak Ibu bikin komentar, sebagusnya dijaga kerahasiaannya itu cukup di bagian penyunting. Jurnal masih ada perbaikan misalkan. Nah kemudian Bapak Ibu unggah file yang sudah Bapak Ibu komentari, itu ada di sini ya. Jadi unggah file, Bapak Ibu pilih file yang sudah disimpan tadi. Jadi tadi namanya yang disimpan adalah edit reviewer, open, lanjutkan, kemudian selesai. Nah, jadi Bapak Ibu sudah memberikan hasil yang Bapak Ibu komentari. Kemudian kalau mau ada diskusi di sini boleh ditambahkan diskusinya. Nah, jadi Bapak Ibu reviewer di sini boleh pilih rekomendasinya salah satu. Jadi kalau seandainya naskahnya tadi tidak ada permasalahan, bisa hanya diperbaiki oleh bagian editor saja, boleh langsung pilih terima naskah. Atau naskahnya karena tadi ada perbaikan sedikit, perbaikannya hanya minor, jadi perlu revisi, boleh diklik revisi. Atau mungkin perbaikannya mayor, jadi harus dikirim ulang lagi oleh si editor kepada reviewer. Dia boleh kirim ulang untuk review. Atau kalau seandainya tidak setuju tapi cocok di jurnal yang lain, boleh pilih kirim ulang tempat lain atau tolak naskah kalau seandainya naskahnya tidak sesuai dengan kriteria sebuah artikel ilmiah.
Nah, jadi biasanya Bapak Ibu sebagusnya kalau seandainya walaupun permasalahannya itu ada di mayor, ya jadi Bapak Ibu bisa bikin perlu revisi. Jadi nanti boleh didiskusikan saja dengan editornya. Jadi klik perlu revisi, kemudian serahkan hasil review, kemudian oke. Nah, jadi tugas Bapak Ibu di sini sudah selesai. Ya, jadi kalau lihat naskah masuk lagi, ini review sudah diserahkan. Nah, sehingga Bapak Ibu sudah selesai mereview artikel tersebut, menunggu tugas mereview artikel yang lain kalau seandainya hanya satu artikel. Tapi kalau ada beberapa, jadi Bapak Ibu bisa mereview di artikel yang lainnya. Nah, jadi untuk Bapak Ibu reviewer tugasnya sudah selesai sampai di sini. Ya, berarti menunggu tugas baru kalau seandainya ada di kontak lagi bahwasannya Bapak Ibu diminta untuk mereview lagi. Jadi Bapak Ibu login lagi, kemudian cek lagi seperti yang tadi. Oke, jadi Bapak Ibu reviewer, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mencoba menjadi reviewer. Mudah-mudahan menjadi batu loncatan bagi Bapak Ibu di jurnal Pustaka Galeri Mandiri ini. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.